Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua hingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita di ilmu faraid. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita masih terkait tentang al-jadd wal ikhwah, terkait tentang kakek dan saudara. Alhamdulillah kita sudah selesai dari keadaan yang pertama, yaitu kakek bersama satu jenis saudara. Artinya kakek bersama saudara kandung atau saudari kandung saja, atau kakek bersama saudara atau saudari sebapa. Sekarang permasalahan kita adalah al-jadd ma'a sinfaini minal ikhwah, yaitu kakek bersama dua jenis saudara. Artinya ada orang meninggal, dia meninggalkan kakek, meninggalkan saudara kandung, dan meninggalkan saudara sebapa. Semuanya ada. Maka hukum permasalahan kakek dalam dua jenis saudara ini sama saja. Artinya, bagi kakek, terkait tentang saudara sebapa atau saudara kandung, sama saja, ini cucunya. Dia dikatakan saudara kandung atau ia dikatakan sebagai saudara sebapa, itu hubungannya dengan yang meninggal. Sekarang yang kita bahas adalah hubungannya dengan si kakek apa? Hubungannya dengan si kakek adalah sama-sama cucu posisinya. Posisinya di depan kakek sama, baik itu saudara kandung maupun saudara sebapa. Maka karena kedua saudara ini, baik saudara kandung atau saudara sebapa, sama posisinya di depan kakek, maka di sini ada dua gambaran. Yang pertama adalah alla yahtajul ikhwah al-asyiqa ila al-ikhwah li'ab fi takmili mislai al-jadd. Bahwasanya saudara kandung tidak butuh kepada saudara sebapa untuk ia mendapatkan bagian 2 kali lipat bagian kakek. Artinya, kalau ada orang meninggalkan kakek, meninggalkan saudara kandung, dan meninggalkan saudara sebapa, ternyata setelah dibagi, bahwasanya dapat saudara kandung ini sama seperti 2 kali lipat dapatnya kakek. Nantinya dapatnya kakek dikalikan 2, itu sama dapatnya seperti dapatnya saudara kandung saja. Atau bahkan lebih. Kalau kondisinya seperti ini, maka tidak butuh kepada mu'adah. Apa itu mu'adah? Akan kita bahas setelah ini. Yaitu, seperti ada orang yang meninggalkan kakek, 2 saudara kandung dan 1 saudara sebapa. Ada orang meninggalkan kakek, kemudian 2 saudara kandung, sakit, kemudian li'ab. Di sini, ini kakek, ini saudara kandung, 2 orang, ini saudara sebapa. Di sini, kalau kita lihat dapatnya, baik itu kita berikan sulusul baqi atau kita berikan dia al-muqasamah, maka di sini kakek dan saudara kita anggap sama. Di sini kakek dapat 1, saudara sama-sama 1. Maka kita lihat dapatnya kakek ini 1. Lihat dapatnya saudara 2. Kalau kita kali 2 dapatnya kakek sama dengan 2, artinya sama dengan dapatnya saudara. Karena sama dengan dapatnya saudara, maka saudara kandung ini tidak butuh kepada saudara sebapa. Tidak butuh kepada saudara sebapa. Karena apa? Karena dapatnya dia sudah 2 kali lipat dari dapatnya kakek. Kakek 1, mereka 2. Jadi 2 kali lipat. Nah, yang kedua adalah saudara kandung butuh kepada saudara sebapa. Ini akan yang dikenal dengan mu'adah ini. Ini yang dikenal dengan mu'adah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saudara kandung
butuh kepada saudara sebapak untuk menyempurnakan 2 kali lipat dapatnya kakek. Untuk menyempurnakan. Itu kapan? Wadzalika bi an yakuna al-ashiqa aqal min mithli al-jadd. Itu kalau bagian saudara kandung kurang dari 2 kali lipat dapatnya kakek. Atau yakunul baqi ba'dal furud aktsar min ar-rubu'. Atau sisa setelah diambil oleh ashabul furud itu lebih dari seperempat. Maka di sini gambaran yang kedua ini, ketika saudara kandung butuh saudara sebapak untuk dia mendapatkan bagian 2 kali lipat dari bagiannya kakek, maka inilah yang dikenal dengan mu'adah. Karena mereka sama-sama saudara. Dibandingkan dengan kakek, mereka posisinya sama. Bukan kepada si mayit, tapi posisinya kepada si kakek sama. Maka karena dia posisinya kepada si kakek sama, maka apa kata saudara kandung? Sayaqulu lil jadd. Maka saudara kandung mengatakan kepada kakek, inna manzilatana wa manzilatahum ma'aka wahid. Posisi saya dengan posisi saudara sebapak itu sama saja. Kami ini sama-sama cucu kalau kepada kakek. Fayadkhuluna ma'ana fil qismah wa nuzahimuka bihim wa na'khudhu hissatahum. Karena kami sama, maka kami masukkan dia di dalam bagian. Ini kata siapa? Kata saudara kandung kepada kakek. Ini gambarannya saja. Kemudian setelah dia ngomong begitu, untuk menyempurnakan dia mendapatkan 2 kali lipat dari bagiannya kakek, dia ngomong kepada saudara sebapak. Saudara sebapak, kalian ini kalau kami ada, kamu tidak dapat. Karena kami lebih kuat, kami ini kandung kamu, hubunganmu kepada si mayit sebapak. Maka mana bagian kamu dari kakek kami ambil. Nah ini kata saudara kandung. Kenapa dimasukkan ia ketika bergabung sama kakek? Supaya dapat kakek itu kurang dan dapat mereka lebih. Nah ini dia yang dikenal dengan permasalahan mu'adah. Yang dikenal dengan permasalahan mu'adah. Contoh misalnya, ada orang meninggalkan kakek, meninggalkan 1 saudara kandung dan 1 saudara sebapak. Contoh saja, ada orang meninggalkan kakek. Ini kakek, ini saudara kandung, ini saudara sebapak. Maka saudara kandung ini dia ngomong sama kakek ini, kakek, kami ini sama di depan Anda, kami sama-sama cucu. Maka hendaknya kita bagi harta ini sama. Nah, akhirnya harta itu dibagi 3, karena dia muka sama. Atau sulus, atau dia dianggap bagian dari saudara. Maka karena dia muka sama, ini kakek dapat 1, ini dapat 1, ini dapat 1. Mestinya ini di depan kakek. Sudah, kakek dia ambil bagiannya kemudian pergi. Sisa tinggal apa? Sisa tinggal 2 bagian. Nah, sisa 2 bagian ini saudara kandung ngomong sama ini lagi. Saya dengan Anda kepada si mayit, saya lebih kuat. Saya kandung, kamu sebapak. Maka bagian kamu berikan kepada saya. Jadi 2 dapatnya dia. Nah, jadi di sini berpengaruh keberadaan saudara sebapak untuk mengurangi dapatnya kakek dan menambah dapatnya saudara kandung. Ini yang dikenal dengan al-mu'adah. Dijadikan saudara sebapak hanya sekedar sebagai alat untuk mengurangi dapatnya kakek dan menambah dapatnya dia sebagai saudara kandung. Ini dia tentang al-mu'adah. Nah, itu dia muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga permasalahan mu'adah ini adalah permasalahan yang panjang disebutkan oleh para ulama. Itu sampai ada 60 permasalahan. Kita cukupkan sampai di sini. Kemudian kita akan bahas sedikit tentang az-zawjiyat al-arba'. Yaitu 4 hal yang dibagikan, yang dinukil dari Zaid bin Thabit, yang Rasulullah SAW mengatakan atrabukum Zaidun. Yang paling alim tentang ilmu faraid pada kalian adalah Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Wa hiya min as-suwar allati yabqa fiha lil ikhwah li afil mu'adah qistun. Nah, ini dia. Yang mana ini adalah gambaran bahwasanya saudara sebapak itu dalam perkara mu'adah dia memiliki bagian mimma yusamma lahum, yang diberikan nama ada al-ashariyah, ada isriniyah, ada tis'iniyah, ada mukhtasaratu Zaid. Ini diambil nama dari asal masalahnya. Asal masalahnya 10, karena dikatakan ashariyah. Karena asal masalahnya 10. Kemudian asal masalahnya
20 isriniyah. Asal masalahnya 90 tis'iniyah. Kemudian ada mukhtasar zaid. Sumiyat bihadzal ism nisbatun ila ma sahhat lahu. Dinamakan sebagai nama ini asriyah wa isriniyah wa tis'iniyah karena diambil dari apa? Diambil dari asal masalah yang sudah ditafsir. Yang pertama tentang asriyah, yaitu ketika ada orang meninggal, dia meninggalkan kakek, dia meninggalkan saudari, kandung dan saudara sebapak. Ini adalah cara pembagian yang disebutkan oleh Zaid bin Thabit. Yaitu ada orang meninggalkan kakek, kemudian ukhtun syaqiqah, saudari kandung, kemudian ya. Yang mana di sini permasalahannya adalah sebenarnya adalah al-muqasamah. Karena dia al-muqasamah, berarti apa? Ini dihitung 2, dihitung 1, dihitung 2. Lizakat mislu hadzil unsayyin. Bagaimana kita katakan tadi bahwasanya saudara sebapak ke kakek itu tidak memberikan pengaruh. Maka di sini permasalahannya dari 5. Permasalahannya dari 5. Nah, di sini permasalahan dari 5, kakek mendapatkan 2. Nah, saudari diberikan setengah oleh Zaid bin Thabit. Setengah dari 5 berarti 2, 1/2. 2 setengah berarti. Sisanya berapa? Ya, sisanya adalah setengah. Sisanya adalah setengah. Nah, kemudian sisanya setengah ini, maka dia dikali 2. Menjadi 10. 2 kali 2, 4. 2 setengah kali 2, 5. Saudara sebapak mendapatkan 1. Ini adalah bagian yang dibagi oleh Zaid bin Thabit. Ini dikenal dengan al-asyariyah. Karena asal masalahnya adalah asyarah. Asal masalahnya adalah 10. Kemudian ada yang isriniyah. Yang asal masalahnya adalah 20. Yaitu ketika ada orang meninggalkan jad, kakek, meninggalkan syaqiqah, yaitu saudari kandung, kemudian meninggalkan ukhtun li'ab, 2 orang. Yaitu ada orang pertama meninggalkan kakek, jad, kemudian ukhtun syaqiqah, kemudian ukhtun 2 orang li'ab. Nah. Ini berarti apa? Yang muka sama ini dianggap 2, kepalanya ini 1, ini 1, ini 1. Berarti asal masalahnya 5. Berarti ini mendapatkan 2, ini diberikan setengah sama Zaid. Diberikan setengah. Berarti 2, 1/2. Kemudian ini mendapatkan 1/2 untuk dua-duanya, berarti ini 1/4, ini 1/4. Nah, 1/4. Biar dia menjadi 1, maka dikalikan berapa? Dikalikan 4. 4 kali 5 sama dengan 20. 2 kali 4, 8. 2 setengah kali 4 sama dengan 10. 1/4 kali 4, 1. 1/4 kali 4, 1. Ini namanya isriniyah. Karena asal masalahnya itu 20. Ini cara beda secara keumuman pembagian ilmu faraid, yaitu yang sudah dinukil dari Zaid bin Thabit. Kemudian juga ada yang tis'iniyah. Ini yang tis'iniyah, yaitu ada orang meninggalkan ibu, kemudian meninggalkan kakek, meninggalkan saudari kandung, 2 saudara sebapak dan 1 saudari sebapak. Ada orang meninggalkan ibu, kemudian jad, yaitu kakek, kemudian ukhtun syaqiqah, saudari kandung, kemudian li'ab, saudara sebapak 2 orang,
kemudian ukhtun di ab. Di sini ibu mendapatkan 1/6. Ini mendapatkan sepertiga sisa. Ini mendapatkan setengah. Ini adalah sisa. Di sini 3 dengan 6. 3 dengan 6 berarti 18. 18 bagi 6, 3. Sisa berapa? 18 diambil 3, sisa sama dengan 15. Nah, 15 ini ambil sepertiganya. Berarti 5. Nah, 18 bagi 2, tengahnya. Sama dengan 9. Sisa 1. Nah, 1 untuk semua. Berapa jumlah kepala mereka? Jumlah kepala mereka adalah 5. Ini laki, ini perempuan. Jadi, 5 dikali 5. 5 kali 18, 5 kali 10, 50, 5 kali 8, 40, sama dengan 90. Tinggal dikalikan. 3 kali 5, 15. 5 kali 5, 25. Dikali mendapatkan 25. 9 kali 5, 45. 1 kali 5, sama dengan 5. 5 ini dapat 2. Ini dapat 2. Ini dapat 1. Ini namanya sisa ini. Ini. Karena asal masalahnya adalah 90. Nah, ini dia yang dibagi cara bahwasanya ada orang meninggalkan kandung dan meninggalkan saudara sebapak, tapi saudara sebapaknya tidak dijadikan sebagai alat untuk mengurangi dapatnya Kemudian yang keempat, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tentang masalah mukhtasaratu Zaid. Mukhtasaratu Zaid sama juga itu ketika ada orang meninggal yang mana ia meninggalkan ibu, kakek, saudari kandung, saudara sebapak dan saudari sebapak. Dia meninggalkan ibu, kemudian kakek, kemudian saudari kandung, kemudian satu saudara sebapak, kemudian saudari sebapak. Ibu di sini dapat 1/6 karena jamun minal ikhwah, sedangkan kakek di sini mendapatkan yaitu muqasamah, dan ada yang sulusul baqi, kemudian saudarinya setengah, kemudian ukhtun li'abnya 1. Ibu dapat 1/6, ini 1/3 sisa, ini setengah, ini sisa. Oke, 3 kali 6, 18. Dibagi 6, 3. 1/3 sisanya adalah 5, karena sisanya 15. Setengahnya adalah 9. Dan ini sisa adalah 1. Sisanya adalah 1. Yang jumlah kepala mereka di sini berapa? Jumlah kepala mereka ada di 3. Berarti 3 kali 18. 3 kali 18. 3 kali 18. 3 kali 10 sama dengan 30. Kemudian 3 kali 8 sama dengan 24. Berarti totalnya adalah 54. 3 kali 3, 9. 5 kali 3, 15. 9 kali 3, 27. 1 kali 3, 3. Yang laki mendapatkan 2. Yang perempuan mendapatkan 1. Nah, ini adalah cara pembagian yang ditentukan oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Kemudian ada cara yang lebih panjang, sama juga seperti ini. Meninggalkan ibu, meninggalkan kakek, saudari. Nah, lihat. Di sini ibu mendapatkan 1/6. Artinya asal masalahnya adalah 6. 6 ini berarti ibu mengambil 1. Sisanya berapa? Sisanya 5 untuk semua. Lihat jumlah kepala mereka. Kakek
dianggap 2, ini 1, ini laki juga 2, ini 1. Berarti kepalanya adalah 6. 6 kali 6 sama dengan berapa? 6 kali 6 sama dengan 36. Oke, 1 kali 6, 6. Kemudian sisa adalah 30. Sisa 30 diambil sama kakek sepertiganya. Diambil sama kakek sepertiganya berarti 10. Saudari dia mendapatkan setengah. Setengah dari 36 sama dengan 18. Sisa berapa? Sisa adalah 2. 2 untuk dia berdua sekarang ini. Nah, 2 untuk dia berdua. Ini laki, ini perempuan. Berarti dikali 3. 3 kali 36. 3 kali 36 sama dengan 108. Sama dengan 108. 3 kali 30 sama dengan 90. 3 kali 6 sama dengan 18. 90 tambah 18 sama dengan 108. 6 kali 3. 18. 10 kali 3. 30. 18 kali 3. 18 kali 3 sama dengan 54. 2 kali 3 sama dengan 6. Ini dapat 4. Ini dapat 2. Nah, sekarang lihat cara pembagian pertama dengan cara pembagian kedua. Sama apa tidak? Cara pembagian pertama dengan cara pembagian kedua adalah sama. Ini dia, tapi diringkas lebih perkecil lagi. Seandainya ini semuanya dibagi 2, maka dia ini akan 1, ini 2, ini 27, ini 15, ini 9, ini 54. Sama hasilnya. Maka kalau ingin kita bagi harta, pakai yang ini untuk memperkecil. Inilah ikhtisar ringkasannya dinukil dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Itu terkait tentang cara membagi warisan ketika ada 2 jenis saudara bersama kakek, saudara kandung dan saudara sebapak. Yang awalnya dijadikan saudara kandung atau saudara sebapaknya sebagai alat, artinya dia ujungnya tidak dapat. Tidak dapat, tapi ada kondisi yang dia dapat yang dinukil dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Itu dia pembahasan tentang faraid. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, dan kita akan ada satu hal lagi, yaitu bagaimana cara kita membagi harta warisan. Kita akan membuat sebuah contoh ketika ada orang meninggalkan harta sekian, bagaimana cara kita membagi warisannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, memberikan kita kemudahan dan waktu untuk dapat menjelaskannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk mudah memahaminya. Saya ucapkan terima kasih dan maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.